Ya, halo teman-teman, di sini kita akan membuat format laporan halaman yang berbeda. Di sini saya sudah menyiapkan 6 page untuk kita buat format laporan berbeda. Oke, yang pertama kita membuat laporan berbeda. Kita pergi ke menu daftar isi. Daftar isi. Nah, di sini. Nah, kita letakkan kursor di sini. Nah, kita pergi ke menu page layout, pilih bricks, pilih next page. Oke, di sini kita tekan di sini. Apakah sudah berbeda? Nah, di sini bisa kita lihat, di sini section 1, di sini section 2. Nah, selanjutnya kita akan membuat nomor halaman yang berbeda. Kita pergi ke page number. Page number, kita memilih format page number. Kemudian biasanya untuk halaman yang pertama dalam sebuah format laporan halaman berbeda, pertama adalah angka Romawi. Kita memilih angka Romawi. Klik OK. Kemudian kita pilih page number, kita pilih posisi bottom of page. Saya memilih bottom of page di bawah. Saya memilih bottom of page sebelah kanan, bawah sebelah kanan. Oke. Sini dapat kita lihat, di sini telah ada huruf Romawinya ya. Huruf Romawinya. Di sini. Dari 1 2 3. Nah, di sini sudah berbeda. Sini telah menjadi 4. Nah, karena dia 4, karena dia mengikuti dari yang pertama. Kita ubah menjadi nomor biasa. Nomor biasa. Kita buka dari page number. Kita memilih format page number. Format page number. Pertama, start at 1. Oke. Oke, di sini telah berubah menjadi 1. 2 3. Oke. Telah berhasil berubah ya kawan-kawan. Oke, untuk membuat halaman berbeda kita telah berhasil. Biasanya di judul atau di halaman pertama tidak ada pakai nomor halaman ya kawan-kawan. Kita bisa hapus dari menu different page number, different first page. Caranya kita blok, kemudian kita pergi ke sini. Kita pilih different first page. Oke, diklik. Kita lihat apakah telah hilang. Oke, di sini sudah tidak ada lagi nomor halaman ya kawan-kawan ya. Oke teman-teman, di sini kita akan membuat bab dan subbab. Yang pertama kita blok di kata pengantar. Nah, kita blok, kemudian kita memilih heading 1. Nah, di sini tulisannya menjadi berwarna biru. Nah, kita akan menghitungkan tulisan tersebut dengan cara di heading 1 klik kanan, modify, pilih warnanya, warna hitam, jenis tulisannya Times New Roman ukuran 14. Oke, kalau sudah selesai kita pilih OK. Nah, di sini sudah menjadi warna hitam. Kita buat ke posisi tengah. Kemudian yang di bawahnya sama seperti tadi, daftar isi. Daftar isi kita blok, kemudian kita pilih heading 1, kemudian kita pilih data tengah. Oke. Kemudian selanjutnya bab 1. Nah, di sini saya menuliskan bab 1-nya masih manual, masih cara diketik. Nah, cara yang cepatnya ialah kita blok, kemudian kita memilih di sini multi level list. Nah, kita pilih multi level list, kita pilih define new multi level list. Kita pilih, kemudian klik more, di klik level to modify, pilih 1, link level to style, pilih heading 1 karena kita akan membuat heading 1, level to show in gallery level 1, number style for this level kita pilih angka Romawi. Selanjutnya di sini enter formatting for number, di sini ada tutup kurungnya, kita hapus saja. Kemudian kita buat kursor di depan huruf yang abu-abu ini. Nah, kita klik titik di depannya, kemudian kita pilih sorry. Di sini kita klik, karena kita akan membuat bab, kita buat kursor di depannya, kita
tuliskan bab 1. Nah, kemudian nanti akan berkelanjutan, enter, akan bertambah bab 1, di enter jadi bab 2, di enter jadi bab 3. Nah, di follow number with kita pilih spasi. Kemudian setelah selesai semua, kita klik OK. Oke, di sini kita lihat. Nah, di sini jadi bab 1, jadi kata pengantar jadi bab 1 ya kawan-kawan. Ini gampang saja nih, di blok, hapus, kemudian yang bawahnya blok, hapus, kemudian bawahnya lagi ini kita blok, kita hapus, kemudian kita copy, kita letakkan di atas ctrl plus v. Oke, misalnya di bab 1 kita tulis pendahuluan. Nah, gimana cara untuk membuat bab 2? Gampang sekali teman-teman, kita hanya klik di heading 1. Nah, maka otomatis akan muncul bab 2. Nah, bab 2 misalnya isi, enter kan, sama seperti yang tadi, klik heading 1 bab 3, misalkan penutup. Oke. Gimana cara untuk membuat subbab? Nah, terlebih dahulu kita beri jarak antar bab. Di sini kita beri jarak juga. Di sini. Oke, sudah. Setelah itu kita membuat di sini. Oke teman-teman, kita kemudian akan membuat subbabnya. Yang pertama, ya sama seperti tadi kita membuat babnya ya teman-teman ya. Kita pilih ini multi level list, kemudian pilih define new multi level list, kemudian diklik level to modify, pilih yang kedua, link level to style heading 2 karena kita akan membuat di heading 2 di sini teman-teman. Kemudian level to show in gallery level 1, level 2, level 2. Nah, number style for this level, angka penomoran yang biasa ya teman-teman, penomoran yang biasa seperti ini. Nah, karena di subbab tidak memakai angka-angka yang aneh-aneh. Nah, kemudian include levelnya, kita pilih level 1. Nah, otomatis nanti di sini akan pertama kita buat titik depan ini. Tadi sebelumnya ini masih kosong teman-teman, ini sudah saya include tadi, buat titik, kemudian kursornya kita pindahin ke depan titik ini. Nah, kemudian include levelnya, kita pilih level 1. Nah, otomatis seperti ini kan teman-teman. Nah, di sini jangan lupa centangkan legal style numbering agar tidak ngikut ke angka Romawi yang tadi. Kemudian setelah selesai semua, ini sudah ini sudah oke. Nah, mengapa tulisannya berwarna biru? Nah, tulisannya bisa kita hitamkan teman-teman. Caranya kita blok, kemudian di heading 2 kita klik kanan, modify, gini kita pilih warnanya. Nah, kemudian angkanya kita pilih kira-kira 12 saja lah. Oke, misalnya di sini sudah jadi ya teman-teman. Kita pilih satu, misalnya di subbab 1.1 berisi tentang pengertian Arduino. Pengertian Arduino. Nah, kemudian untuk selanjutnya bikin subbab 1.2, tinggal klik saja heading. Tinggal klik saja heading 2. Saya tonton karena di sini kita sama-sama belajar. 1.2 misalnya Arduino X. Di sini dikasih spasi. Oke, selanjutnya subbab 1.3, enter, heading 2. Kita pilih misalkan harga Arduino X. Harga Arduino aja lah, harga Arduino. Nah, untuk bab 1 saya rasa sudah cukup. Kemudian kita pilih bab 2 untuk membuat subbabnya. Ya, caranya seperti tadi teman-teman, tinggal klik heading 2. Nah, di sini 1.4. Di 1.4 ini mungkin ada yang seperti saya mengalami entah kenapa ini bisa 1.4. Ada cara jalan tikus ya teman-teman. Caranya tinggal di blok, kemudian klik kanan. Di sini kita pilih di blok, klik kanan, pilih set numbering value. Kemudian kita pilih continue from previous list. Nah, di sini klik huruf C ini. Di sini kita ubah. Misalnya ini kan bab 2. Kita bikin subbabnya 2.1. Nah, ini tambahin aja teman-teman. Ini dikurangin, ini jadi 2.
ini jadi satu, klik OK. Nah, otomatis akan berubah. Misalnya isinya adalah rangkaian Arduino. Nah, enter. Nah, otomatis akan jadi 2.2 teman-teman, karena sudah kita ubah tadi ya. Misalnya yang sebab 2.2 adalah Arduino Y. Nah, 2.3-nya misalnya ialah Robotic Arduino. Arduino. Oke. Nah, di sini sama seperti tadi teman-teman. Apabila di heading 2 ini, nah, masih mengikuti yang ini, caranya yang jalan tikus itu aja. Supaya kita misalnya dikejar waktu, tidak terlalu panik. Nah, caranya ini set numbering value ini. Kemudian ini continue from previous, klik advance ini. Ini kan bab 3. Nah, ini tambahin aja 3 1. Oke. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat subbabnya. Penutup misalnya sorry nih agak sedikit. Misalnya robot Arduino Y, X dan Y. X dan Y. Nah, 3.2-nya saran. Yang titik 3-nya kerjasama tim. Nah, teman-teman, kita telah berhasil membuat bab dan subbab secara cepat ya teman-teman di sini, tanpa harus berlama-lama mengetik manual 1.3 atau titik ini. Kita dapat membuat dengan cepat. Yang kemudian kita akan membuat insert caption. Insert caption itu dapat mudah kita buat seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita akan membuat judulnya insert caption. Enter. Di insert kita pilih ini picture nih. Nah, kemudian kita pilih gambar. Mungkin gambarnya bisa ini. Nah, beginilah. Nah, ini kita kecilkan barangkali. Kemudian kita kecilkan lagi teman-teman. Nah, cara menginsertnya mudah sekali teman-teman. Ini kita klik, terus kita klik kanan, kita pilih insert caption ini, insert caption. Nah, kita pilih di label ini gambar. Nah, kebetulan di label saya ini telah ada gambar. Nah, bagi teman-teman yang belum ada gambarnya, nah, di sini bisa dibikin new label ini, dituliskan manual gambar. Nah, otomatis nanti akan ada di sini di labelnya gambar. Nah, ini gambar 1 ya. Kita klik OK. Nah, gambar 1 ini gambar apa? Nah, ini gambar kota Pematang Siantar. Nah, ini udah jadi ya teman-teman ya, insert caption buat gambar ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat insert caption untuk tabel. Nah, di sini sudah saya siapkan tabelnya. Tabelnya bisa dibuat dari sini teman-teman, dari insert pilih tabel. Nah, kita dapat membuat insert captionnya dengan mudah sekali teman-teman. Ini kita blok dulu semuanya, seluruhnya kita blok. Kemudian kita klik kanan. Nah, ini ada tulisan insert caption. Nah, di sini kita pilih below, above, dan di sini kita pilih above. Soalnya tulisan ini seringan di atas ya teman-teman ya. Ini kita pilih table. Oke. Nah, di sini kita buat ini misalnya tabel data sensus penduduk. Data sensus penduduk. Nah, ini bisa kita rapikan dulu. Gimana? Oke. Tabel 1 data sensus penduduk. Nah, kita telah berhasil membuat insert caption ya teman-teman, baik gambar maupun tabel. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar gambar. Daftar gambar. Enter. Gampang sekali teman-teman.
kita pergi ke menu reference di sini. Di sini kita pilih insert table of figures. Nah, di insert table of figures kita pilih kan gambar nih, kita pilih gambar. Nah, di sini tinggal klik OK. Nah, otomatis akan muncul gambar seperti ini, teman-teman. Nah, kita pilih lagi membuat untuk daftar tabel. Oke, enter. Sama seperti yang tadi, teman-teman. Klik ini, insert ini, pilih tabel. Oke, ini tabelnya kan. Oke, nah otomatis akan ada, teman-teman, tabel 1 data sensus penduduk yang tadi kita buat ini. Nah, yang terakhir kita membuat daftar isi. Enter. Nah, daftar isi ini, teman-teman, agak berbeda dari yang tadi. Dia dari sini, table of contents. Nah, kita pilih di mana, yang bagaimana bentuknya yang kita perlu, yang kita inginkan. Nah, saya akan milih yang ini aja. Nah, di sini otomatis, teman-teman, yang bab dan subbab itu akan terangkum semua, akan terangkum di sini. Ini table of contents bisa kita ganti dengan misalkan laporan praktikum. Nah, sudah jadi, teman-teman. Kiranya ini yang bisa saya presentasikan untuk hari ini, teman-teman. Lebih dan kurangnya saya minta maaf. Apabila saya masih banyak terdapat kesalahan, ya mohon dimaklumi karena kita sama-sama masih belajar. Saya pun masih belajar dan kalian juga masih belajar. Apabila saya ada mengucap kata-kata yang tidak enak didengar, saya minta maaf sebesar-besarnya. Selamat sore dan terima kasih.